jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini langsung kita upkan aja ya. Kritikan tentang oknum penegak hukum ya, terutama polisi ya. Oknum polisi. Sebelumnya nanti kita simak dulu pernyataan dari Pak Listio Sigit ya sebagai Kapolri ya. Selanjutnya langsung aja kita simak ya. Pak Listio Sigit dulu nih. Munculnya tagar percuma lapor Polri ini tentunya menjadi fenomena yang harus kita tindak lanjuti. Ini tidak bisa dibiarkan, harus ada langkah-langkah progres yang konkret, melakukan perbaikan-perbaikan sehingga kemudian hal-hal ini tidak terulang kembali. Cek lagi ke bawah, perilaku penanganan pelayanan yang dilakukan oleh anggota kita. Ingatkan, tanamkan itu setiap hari. Berikan contoh, turun ke lapangan, cek apakah semuanya sudah berjalan dengan baik. Ada koreksi, ada kritik dari masyarakat, kita terima sebagai bagian dari evaluasi kita. Kita simak klarifikasi dari seorang polisi ya, berpangkat perwira. Klarifikasi tentang Kapolsek dan anggotanya Kapolsek Kinangka yang menolak pendampingan atau tidak mau mengayomi masyarakat, tidak mau melindungi masyarakat, dan mengabaikan perlindungan untuk masyarakat ya. Oke, kita simak dan akan dibantah atau malah dibully oleh seseorang perempuan. Langsung aja kita simak biar nggak kelamaan ya. Oke, kita simak. Saat kejadian tersebut untuk anggota Polsek maupun Kapolseknya itu meminta dokumen-dokumen karena berkaitan juga dengan upaya paksa nantinya yang akan kita lakukan. Jadi kita juga tidak mau melakukan pelanggaran hukum termasuk juga prosedur yang sudah ada seperti itu. Nanti kalian bilang kami tidak ada melakukan apa, menolak. Kalau nggak ada duit nggak jalan, kalian nggak gerak kalian. Mau kalian bilang lagi kami rakyat Indonesia percaya sama kalian, nggak ada lagi kepercayaan kami sama polisi. Masih bisa lagi Pak Sigit itu bilang kemarin kepercayaan rakyat sama polisi 46%, tak ada 46%, 90% rusak kepercayaannya. Tahu, gitu parahnya. Mana lagi percaya orang sama polisi? Kalau nggak ada duit nggak gerak. Satu lagi, kalau misalnya BAP, kalau bisa menyulitkan, kalau bisa kita udah lagi berduka ditekan-tekan sama kalian. Kehilangan kereta, ujung-ujungnya jadi kehilangan mobil. Mana mau lagi orang melapor? Tahu kalian? Ini orang minta perlindungan. Jadi di sini ya saya dapatkan video sudah lama banget nih. Memang sejak zaman dahulu kala itu kata sumber yang bisa dipercaya yaitu siswa taruna, siswa Bintara ya, Bintara Polri. Jadi Bintara Polri itu tamatan SMA dan dia masuk Polri ya. Jadi tujuan masuk Polri itu sama sekali nggak nyambung dengan tujuan negara, dengan tujuan rakyat yang harusnya mengabdi pada negara, melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat. Tapi tujuannya tidak seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, ini tujuan daripada masuk menjadi anggota Polri ya. Dan yang satunya ada setelah masuk menjadi anggota Polri dan tujuannya sudah disebutkan, ada lagi ya. Jadi ada oknum ya. Dia itu mengeluh menjadi polisi ya. Karena apa? Karena ya saya duga karena memang tujuan masuk menjadi Polri adalah untuk jawaban-jawaban yang disampaikan ini. Jadi dalam bertugas dia cuma mengeluh dan tidak profesional. Dan saya duga dia masuk Polri, saya duga nyogok. Oke, langsung kita lanjut. Ingin membuat mantan menyesal siap agar tidak digosting lagi. Siap agar bisa mendapatkan wanita idaman. Siap biar gua. Siap ada perawat yang harus dilamar. Siap mewujudkan cita-cita pacar. Siap ada wanita yang harus pakaian baju pink. Siap ada tetangga yang harus siap ingin mengalahkan kegantengan Pak De. Enak ya dari kalian, kalau ada apa-apa lapornya ke polisi. Nah kami kalau ada apa-apa lapornya ke siapa?
Belum lagi tengah-tengah malam, bukannya dipanggil sayang, tapi dipanggil warga. Ada seseorang atau warga yang sangat kepepet, sangat darurat, dalam kondisi sangat berbahaya. Dia mengejar mobil yang dicuri orang, tapi karena ketakutan dan tidak wewenang orang itu, karena dia hanya warga sipil ya. Kalau dia menyergap penjahat, itu bukan wewenang dia, itu wewenang polisi ya. Tapi dia minta bantuan ke polisi dan ditanyai macam-macam ya, termasuk sudah servis oli belum, BPKB-nya mana, laporannya mana, ya keburu yang nyuri penjahatnya itu keburu lari ya. Tapi ini hanya parodi. Oke, mari kita simak. Oke, kita lihat langsung ya, kita gas. Terbalik pula ini. Ada apa? Santai-santai, kantor polisi nih, jangan terburu-buru, santai. Pelan-pelan ngomong, ada apa? Cerita. Mobil dicuri. Mobil siapa dicuri? Mobil bapak. Terus mau bapak gimana? Hah? Pendampingan mengejar si pencuri. Pertanyaan saya, itu mobil bapak. Apa buktinya itu mobil bapak? Bapak ini sepertinya leasing ini. Apa buktinya? Dokumen-dokumennya, surat-suratnya mana? BPKB-nya mana? Hah? STNK? SIM? Mana? Kapan terakhir servis dan ganti oli ada? Harus disertakan itu. Iya, faktur pembelian juga. Supaya itu kekuatan yang sah untuk membuktikan bahwa itu mobil bapak. Kalau sudah lengkap itu, baru kita lanjut ke proses pembuatan laporan. Kita buatkan laporannya, nanti kita hubungi komandan untuk berkoordinasi. Apa keputusan komandan itu nanti kita tunggu. Gitu loh, lengkapi dulu surat-suratnya nih. Apapun kejadiannya, apapun tindakan kriminal, harus lebih mengutamakan surat menyurat, dokumen-dokumennya, supaya kami bisa mengambil tindakan, supaya kami bisa menginvestigasi atau melakukan pencarian. Gitu, nggak bisa, kita nggak sembarangan bekerja, kita profesional, kita sesuai SOP. Lihatlah negeri kita yang subur dan kaya raya, sawah ladang